Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju Allah, kita nggak bisa langsung-langsung. Karena Allah itu di puncak akhirat tertinggi. Dan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Kita nggak bisa mengingatnya, nggak bisa langsung-langsung jalan ke sana, nggak tahu caranya. Karena kita dan Allah itu beda dimensi, beda frekuensi. Kita di dunia, Allahnya di akhirat, tepatnya puncaknya akhirat, Maliki Yaumiddin. Makanya Al-Maidah 35, carilah jalannya, carilah caranya. Cara apa? Cara wasilah. Cara yang membuat kita ini sampai pada Allah. Jadi wasilah itu adalah cara yang menghampirkan kita pada makom tertinggi atau Allah. Nah, disinilah terjadi selip ya, friksi, distorsi, karena tidak lewat syarat rukun jalan dan caranya. Akhirnya banyak orang yang hanya mengandalkan keyakinan, kepercayaan saja. Ini menjadi merasa status quo, tapi nggak akan cocok dengan Quran Qadim, nggak nyambung. Nah, di dalam Quran ada banyak ya kalimat yang menyebut tali agama, jalan, ya. Artinya menuju Allah itu ada jalannya, ada talinya, tali penghubungnya. Yang itu diterangkan di An-Nisa 59, atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, ini artinya ya, taatilah Rasul dan taatilah ulil amri minkum. Untuk bisa mentaati Allah, kita harus lewat mentaati Rasul sebagai tali rohaniyahnya, tali kodimnya. Sedangkan untuk menuju tali yang rohaniyah, tali yang kodim, harus melalui tali zahir ulil amri minkum, yang artinya adalah yang dikuasakan memimpin kamu di zamanmu sendiri. Kalau orang berkeyakinan bisa langsung menuju Allah, mereka menolak Rasul dan ulil amri minkum karena mereka menganggap bisa langsung menuju Allah. Sedangkan Allah sendiri memakai Rasul dan ulil amri minkum. Tapi kebodohan manusia, mereka mengira dari dunia bisa langsung menuju Allah yang di ars, yang laisa kamislihi syai'un tadi. Ini hal yang mustahil, suatu yang mustahil ya. Kita wajib ya lewat sistem itu, Allah, Rasul, dan ulil amri. Kita nggak bisa langsung menuju Allah. Demikian juga kita nggak bisa langsung menuju Rasul yang ruhaniyah tadi. Mesti lewat tali zahirnya. Zaman dulu
bertali akan Allah lewat bertali akan Rasul yang rohani ya. Dan bertali akan Rasul yang rohani itu mesti melalui ulil amri minkum, yaitu Rasul Muhammad yang wujud, yang zahir, atau orang menyebutnya Nabi Muhammad. Makanya di dalam Quran di ayat yang lain, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah Rasul. Rasul itulah yang mengenalkan kita akan Allah. Tidak ada jalan lain. Sama seperti kita ini belum tahu kebun jeruk Jakarta, rumahnya Pak Dul Kamid, nggak tahu apa-apa, nggak bisa ke sana. Nah, jadi yang tahu Allah itu adalah Rasul. Maka mau nggak mau kita itu mengikuti Rasul agar diajari untuk bisa sampai ke sana. Makanya kita sembah itu Allah, bertakwa kepada Allah, tapi mentaati Rasul. Ibarat kita dari Surabaya menuju kebun jeruk Jakarta, ya, kita nggak mungkin bisa melihat Pak Ahmad di kebun jeruk Jakarta saat kita di Surabaya. Tidak terlihat, ya, cium, raba, dengar, rasakan, ya, atau laisa kamislihi syai'un, ya, ini gambaran kias. Maka kalau kita mentaati Rasul yang mengantarkan kita menuju kebun jeruk Jakarta rumah Pak Ahmad, yang kita lihat adalah Rasulnya. Tapi bukan menyembah Rasul, menyembahnya kepada Allah. Tapi karena kita ini diajari untuk dipimpin, dikuasakan kepada Rasul melalui ulul amri minkum, untuk mentaatinya. Ya, kita ini ibaratnya kita naik motor, di depan itu ada pembimbing, ya, pemimpin, imam. Ya, kita ngikut sama imam kita atau pemimpin kita itu. Tujuanmu kemana? Tujuan kita kepada Pak Ahmad di kebun jeruk Jakarta. Yang kau lihat siapa? Yang kita lihat, ya, ulil amri minkum itu. Yang dia itu secara bertali rohaniahnya ada sambungan dengan Pak Ahmad yang di kebun jeruk Jakarta. Yang kita lihat, ya, ulil amri minkum. Yang kita taati, ya, ulil amri minkum. Dialah imam kita, pimpinan kita. Tapi bukan kita sembah. Nah, kemudian mentaatinya, nah, kita kan berproses itu. Dari Surabaya, kemudian mulai ke Lamongan, Jombang, kemudian Tuban, kemudian mana. Kita mentaati, mengikuti ulil amri minkum. Samanya kita menyembah Allah, bertakwalah hanya taatilah Rasul, bukan menyembah Rasul, ya. Nah, itu masuk akal. Karena kita nggak mungkin bisa sampai, ya, ars, nggak mungkin, ya, kalau belum tahu syarat rukun, jalan dan caranya. Kita nggak mungkin bisa mengingat Allah, ya, berzikir akan Allah jika belum tahu syarat rukun, jalan dan cara. Apanya yang mau diingat jika dia itu laisa kamislihi syai'un. Makanya nggak bisa kita langsung menuju Allah, nggak bisa. Demikian juga nggak bisa dari dimensi zahir jasmaniyah akal kita langsung menuju rohaniyah Rasulullah, nggak bisa. Mesti ada ini tali zahir penghubungnya. Nah, inilah, ya, yang banyak orang pusat pada keyakinannya, prasangkanya, ya. Nah, ini nanti dibacakan ayatnya, ya. Mereka intinya persamaannya adalah
terjebak pada prasangka dan dugaan semata, keyakinan semata, ya. Nah, jika Rasulullah yang rohani itu nggak pernah mati, ya nggak akan pernah mati ya, dan selalu ada. Tetapi penghubungnya ini kita yang harus cari. Nah, kalau dulu Rasul Muhammad yang bernyawa, yang Nabi wafat, Rasulullah yang rohaniah nggak akan pernah mati. Tapi dulu clear ya antara Rasulullah Muhammad yang rohaniah dan Rasul yang zahir. Jika zahirnya masih ada, clear nggak masalah. Berarti zahirnya Rasul itulah ulil amri minkumnya. Wujudnya, pemimpinnya, imamnya yang harus kita taati. Lah, kalau Rasulullah itu nggak mati, maka dia waris. Karena tiap zaman ada yang diwarisi. Nah, tetapi jika Rasulullah dan mursyid yang nggak pernah mati ya, tetapi zahirnya mursyid, pembawa terakhirnya ini, wafat, berpulang, atau berlindung, maka kita tetap ya secara prinsip harus mencari tali zahir penghubungnya. Nggak bisa kita mengandalkan dugaan, prasangka, keyakinan, nggak bisa. Itulah awal mula orang sesat ya. Tuhannya sama dari dulu. Rasulullah ruhaniahnya pun sama. Silakan dibuka ayatnya ya, ketik di Google ya. Jangan membedakan rasul-rasul ya. Berarti Rasulullah yang rohaniahnya itu sama. Yang menjadi beda adalah yang zahirnya, yang ulil amri minkumnya. Nah, kalau mursyid yang zahirnya telah wafat, walaupun mursyid yang rohaniah nggak pernah mati, tetap masih ada ulil amri minkumnya. Ya, yang mimpin kamu siapa? Memimpinnya di dunia. Yang mengarahkan kamu siapa? Wong kamu itu masih di dunia. Kamu masih berproses menuju rohani dan berproses menuju puncak rohani. Nah, posisimu kan masih di dunia. Itulah harus ada imam, harus ada pemimpin, harus ada yang dikuasakan memimpin kamu. Ya, dikuasakan Allah, mewakilinya untuk memimpin kamu. Ya, jadi tidak bisa kita cuma mengandalkan prasangka, keyakinan, dugaan. Mesti ada yang memimpin. Ulil amri minkum, mesti ada yang kita taati. Ya, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, taatilah Rasul, itulah bertali. Nah, kalau nggak ada pemimpinnya, wah, sesat lagi. Itu seperti itu. Kenapa? Orang kemudian terjebak pada keyakinan dari prasangka, dugaan, angan-angan semata. Nanti tampilkan ayatnya ya. Nah, kalau memimpinnya salah, ya nggak akan menyambungkan dengan mursyid yang rohaniah. Ya. Nah, itulah yang kata Profesor Kadirun Yahya, kakek guru ya. Yesus Christ saat itu ya adalah the link wasilah carrier. Tapi linknya lewat Paulus boleh, Matius boleh, Yohanes boleh. Saat ulul amri minkumnya Rasulullah Isa, saat zahirnya ulul amri minkumnya berpulang, maka kemudian linknya mesti lewat, mesti ada ya penghubungnya, link salurannya yang menyambungkan kepada Rasulullah Isa saat itu.
Mesti ada. Dan Profesor Kadirun Yahya sampaikan, bisa lewat Paulus boleh, Matius boleh, Yohanes boleh. Yang penting nyambung. Dan itu pun diterangkan di dalam Quran. Pada Bani Israel ya, terdapat 12 pemimpin. Ya, itu setelah berpulangnya Nabi Isa ya. Jadi Rasulullah Isa itu nggak mati, tapi yang berpulang adalah nabinya, zahirnya atau ulil amri minkumnya. Nah, kemudian diterangkan di dalam Quran ada 12 pemimpin. Ada 12 pemimpin. Nah, itu Profesor Kadirun Yahya membenarkan itu ya, dan kitab pun membenarkan itu. Nah, intinya untuk menuju tali rohaninya, kita itu harus melalui tali zahir. Nah itu. Kalau nggak bertali lewat tali zahir, nggak akan nyambung dengan tali rohaninya. Angan-angan saja. Mereka merasa benar, merasa mursyidnya sama, tapi lambat laun akan terhijab. Itulah bahayanya. Ya, itulah tipu daya syaiton ya. Nah, kecuali kalau kita itu prinsipnya sama ya. Ada tali zahirnya. Ya. Nah, kalau tali zahirnya mumpuni, ya alhamdulillah. Tapi kalau tali zahirnya ini tidak mumpuni, ya tidak akan bisa menyambungkan dengan tali rohaniyah dan Allah. Nah, kalau bisa menyambungkan dengan tali rohaniyah, ujungnya kita akan ketemu kitab qadim. Jadi nggak bisa dihilangkan ya sistem itu, tali agama itu, tali menuju Allah itu. Walaupun rasa-rasanya bisa yakin kepada rohaniyah mursyid, gak mungkin. Kalau bisa langsung kepada mursyid, kenapa nggak langsung kepada Rasulullah Muhammad? Kalau bisa langsung, kenapa nggak langsung kepada Allah? Sama halnya kita itu menghilangkan kedudukan Rasulullah dan mursyid. Dan itulah distorsi agama yang terjadi sekarang. Mereka merasa bisa langsung menuju Allah tanpa lewat Rasulullah, tanpa lewat mursyid, tanpa lewat ulil amri minkum. Makanya sahabat sekarang nggak ada yang mencari ulil amri minkum dan Rasulullahnya. Rasulullah Muhammad yang dibalik ulil amri minkum nggak ada yang nyari, karena merasa langsung bisa menuju Allah. Nah, samanya demikian, yang merasa bisa langsung pada Allah, kepada mursyid, itu hanya prasangka, dugaan, angan-angan. Karena nggak mungkin, ya. Kalau bisa langsung berhubungan dengan mursyid tanpa lewat ulil amri minkum, kenapa nggak langsung kepada Rasulullah Muhammad? Langsung jemper ke ujungnya tuh? Atau kenapa nggak langsung kepada Allah? Kenapa Allah memakai sistem atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Karena nggak mungkin. Dan itulah awal mula kesesatan, rusaknya metodologi agama. Dan kami di sini ya tidak mengaku mursyid, ya. Dan dari dulu saya menyampaikan yang mursyid adalah ayahanda guru, rabitohnya kepada ayahanda guru.
Nggak pernah kami arahkan merabit saya, enggak. Tapi di dalam perjalanan merabit Ayanda Guru, kalau muncul wajah saya, itu suka-suka dia. Kan bukan kami perintahkan. Nah, itu yang salah. Tapi kalau mursyid ya, yang dibaliknya wujud guru, kemudian mendatangi kita dengan wujud khalifahnya, itu ya terserah mursyid. Kok menjadi hafalan wujud? Kok menjadi membeda-bedakan masalah wujud? Berarti belum kenal mursyid. Mursyid itu mendatangi kita, mengajari kita dengan keadaan yang paling akrab denganmu. Nah, kalau kita nggak pernah ketemu dengan zahirnya mursyid, ya, Ayanda Guru, kan nggak akrab. Ya, misalkan akrabnya kita dengan khalifahnya. Nah, bisa jadi rabithah akan mursyid. Mursyidnya mendatangi lewat wujud wajah khalifahnya. Itu suka-suka dia. Bahkan fa'aina matuwalu fasamma wajhullah. Bahkan nanti wajahnya pun bisa jadi wajah apa saja. Dia mengajari kita. Masa kita kemudian terjebak pada wajah lagi? Ya, kita tidak menyembah wujud, kita tidak menyembah manusia. Nah, itu kalau terjebak di situ, akhirnya banyak orang terjebak pada menyembah wujud, menyembah manusia, menyembah sifat. Yang kita sembah itu Allah, di balik sifat wujudnya, di balik metodologi sistem talinya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim marifat. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamadubi. Wajib bertali. Ya. Ati Allah wa ati Rasul lewat ulil amri minkum. Kita bertuhan dengan Tuhan yang di dunia ya. Ini kias ya. Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia. Barulah bisa bertuhan dengan Tuhan yang di rohani. Barulah bisa bertuhan dengan Tuhan yang di puncak rohani. Itu satu tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.